Bapak, Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Isko Deriah, bertugas di SMK Negeri 5 Pangalengan. Kali ini saya akan berbagi tentang pembelajar dan pembelajar yang dapat menginternalisasi gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran menurut beliau merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau manfaat untuk keberhasilan anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang memiliki budi pekerti sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, harus mampu memfilter terlebih dahulu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sebagai guru, tugas kita adalah membimbingnya. Kodrat zaman yang dimaksud di sini bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada anak didik kita sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, dibekali dengan kecakapan abad 21, budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang diberikan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak didik kita. Dalam proses pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak sesuai dengan kondisi psikologisnya. Kita dapat mengenalkan berbagai budaya bangsa kita lewat media film, tarian, permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran agar anak tidak merasa jenuh, melainkan merasa nyaman dan bergembira ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Berkolaborasi antar mapel untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus tergali segala potensi yang ada pada anak didik kita. Sebagai seorang pembelajar dan pembelajar, saya juga menerapkan Ingarso Sungtulodo Ingmadia Mangunkorso. Tuturi Handayani, sebagai seorang pembelajar, kita harus menjadi figur atau contoh yang baik bagi anak didik kita. Mulai dari sikap, perilaku, dan tindakan. Adil dan bijaksana memperlakukan anak didik kita tanpa diskriminasi,
serta memberikan dukungan dan motivasi agar anak didik kita merasa nyaman dengan kita sebagai pembelajar. Pada intinya, pembelajar dan pembelajar saling bersinergi dalam mengembangkan segala potensi anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan zaman dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.